Oke teman-teman, di sini gua bakal jelasin apa itu midnight open ya teman-teman. Kemarin soalnya ada yang nanya apa itu midnight open, dan sekarang gua bakal jelasin apa itu midnight open dan bagaimana cara makainya. Nah, pertama-tama midnight open itu kita harus tahu OLHC sama OHLC, yaitu open high low close, yaitu teori candle ya teman-teman. Yang kayak gini ini teman-teman. Kayak gini. Ya, yang misal ini midnight open buka open low high close, yaitu anggap aja ini satu candle, ini candle daily teman-teman. Nah, untuk makainya kita harus tahu candle daily itu mau kemana teman-teman terlebih dahulu. Atau harus tahu candle daily itu terlebih dahulu mau kemana gitu, yaitu dengan mapping dari high time frame. Utamakan mapping itu teman-teman dari high time frame, weekly atau daily. Kita mulai dari daily aja dulu. Nah, di sini kita menemukan FVG. Anggap aja ini FVG high time frame, yaitu kalau pakai IRL ini adalah IRL teman-teman. FVG. Nah, dengan di sini kita tahu candle daily di hari Jumat itu mau kemana. Karena pas ini ada newsnya hack impact juga teman-teman. Nah, kita tahu candle daily itu mau kemana. Pasti pertama berarti kita mengantisipasi untuk buka, lalu nyentuh IRL atau FVG-nya, terus kenceng ke atas gitu. Nah, turun ke low time frame kita, ke H1. Nah, tandain midnight opennya, yaitu jam 00 di New York. Itu ini teman-teman, ini. Nah, ini. Nah, midnight open. Midnight open ini. Open. Nah, setiap candle daily itu kenapa kita bisa pakai OL, open high low close. Nah, setiap candle daily itu kemungkinan besar bakal ada manipulasi, yaitu manipulasi menyapu likuiditas gitu atau reversalnya gitu teman-teman. Tahu reversalnya gitu. Kayak ginilah teman-teman. Jadi kita mengantisipasi, ini kan FVG yang tadi itu teman-teman, yang di high time frame, yang di daily. Nah, ini jadi liquidity di low time frame-nya. Nah, kita mengantisipasi apa tadi? Open, low, high, close. Nah, kita tadi mengantisipasi kayak gitu teman-teman. Kayak gitulah. Jadi entry-nya di mana? Kalau kita pakai TS, kita entry di sini. Nah, di sini. SL di sini teman-teman. Kalau nggak ada, tidak terlaluan, kalau kita dikasih entry habis reversalnya gitu, kita entry dapat di sini boleh nanti kalau dikasih kita. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitulah teman-teman. Terus sebaliknya juga kayak gitu teman-teman. Open high low close gitu. Kayak gini tapi sebaliknya gitu. Ini merah, cuman sebaliknya. Ini opennya, midnight opennya gitu. Ini midnight opennya yang close. Ini aja, cuman balik doang teman-teman. Open high low close gitu. Kayak gitu. Ya itulah teman-teman, yang utama, paling utama yang harus kita lakukan itu untuk mengetahui candle daily mau kemana gitu. Utamakan mapping dari high time frame teman-teman. Jadi kita biar tahu biasnya gimana, naratifnya mau kemana gitu.
Jadi kita gampang untuk mengantisipasi memakai midnight opennya gitu, mau gimana gitu. Terus untuk manipulasinya ini, utamakan kita harus kalau mau entry itu dimasuk di sesi-sesi teman-teman. Karena biasanya kemungkinan besar manipulasinya itu atau reversalnya itu area ininya ini biasanya di sesi-sesi teman-teman, di sesi London biasanya, kalau enggak New York biasanya ini. Coba kita nyalakan indikator. Nah, kan di New York kan. Nah, itu teman-teman. Nah, kita harus mengantisipasi itu teman-teman. Harus masuk di sesi itu. Sini tadi ada teori yang kelupaan gue ya. Ini cukup penting teman-teman. Bahwasannya kalau kita dapat entry di bawah midnight open kalau bullish ya, itu gimana ya, high probability gitu kita dapat entry-nya itu bagus gitu. Nah ini kan contoh ya, ini kan dari tadi kan dari pembukaan midnight open tidak ada candle yang di bawah midnight open. Nah pas breaknya midnight open itu kita langsung dapat entry. Kalau kita dapat entry di TS langsung kabur gitu loh teman-teman. Itu high probability gitu kalau kita dapat entry di bawah midnight open. Begitupun sebaliknya kalau bearish ya, kita kalau dapat uh, di atas midnight open itu high probability teman-teman, kayak gitu. Nah gini, sini kita dapat high probability kalau kita bearish, lalu mencari sell gitu. Dan kalau biasanya tuh teman-teman digabung sama power of 3 itu biasanya, OLHC sama OHLC itu atau midnight open itulah biasanya digabung sama power of 3 teman-teman, PO3 gitu. Tapi untuk video selanjutnya saja yang kita bahas ya, soalnya sekarang takut videonya kepanjangan teman-teman, jadi kita bahas di video selanjutnya aja. Untuk indikatornya teman-teman gua pakai ini true day range ini teman-teman, yang mau pakai ya, soalnya ini gampang gua makainya. Jadi di sini tuh ada weekly open, midnight open, ini yang merah weekly opennya teman-teman. Jadi kita kalau pakai weekly profile itu gampang gitu. Oke, segitu saja, saya rasa sudah cukup teman-teman. Untuk video selanjutnya kita bahas yang lain, bisa saja power of 3 atau weekly profile atau turtle soup bisa. Untuk video sekarang sudah cukup saya rasa.